Halo, selamat siang. Saya Naila Alatas, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada semuanya terkait dengan salah satu industri keuangan non-bank, yaitu koperasi simpan pinjam. Industri keuangan non-bank, yaitu koperasi, itu salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang dimana pada undang tersebut dikatakan koperasi merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh orang atau perorangan atau badan hukum koperasi dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama, dapat di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan juga budaya sesuai dengan nilai dan prinsip daripada koperasi. Sebagai industri keuangan non-bank, mereka memiliki ada suatu kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, salah satu kelebihannya yaitu syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman yang lebih ringan sehingga tidak membebani daripada anggotanya dalam melakukan peminjaman ataupun suatu proses transaksi. Yang kedua yaitu proses pencairan dana lebih cepat dan mudah. Ini juga salah satu kelebihan ya daripada industri keuangan non-bank itu sendiri. Karena kita tahu bahwa koperasi tujuannya adalah membantu para anggotanya dengan proses yang cepat dan ringan, itu pasti akan mempercepat atau membantu daripada anggotanya untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui website ataupun aplikasi. Nah, teman-teman itu dapat dengan mudah mencari aplikasi tersebut ya. Kita bisa langsung mendownloadnya dan itu adalah di websitenya yang sangat resmi. Lalu yang keempat, kredit yang diberikan biasanya tanpa anggunan. Nah, ini mungkin yang banyak diminati oleh para anggota koperasi. Selain daripada kelebihan, koperasi juga mempunyai sesuatu kekurangan. Artinya industri keuangan non-bank tersebut punya kekurangan, yaitu satu, tenornya terbilang singkat. Ini mungkin akan menjadi pertimbangan daripada anggota untuk menggunakan lembaga tersebut. Yang berikutnya, yang kedua, terdapat biaya tambahan. Yang ketiga, plafon pinjaman biasanya lebih kecil daripada bank. Nah, kenapa ini lebih kecil? Ya pasti kita mengetahui ya bahwa peminjaman yang dikasih kepada anggotanya itu akan sesuai dengan kemampuan daripada lembaga tersebut, sehingga itu menjadi kekurangan dari industri keuangan non-bank tersebut. Koperasi simpan pinjam. Menurut Rodianto, tahun 2010, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penumpukan simpanan dana dari anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan dana. Untuk koperasi simpan pinjam, karena di suatu lembaga, maka dia mempunyai suatu landasan hukum. Landasan hukum koperasi adalah undang-undang dan juga Pancasila. Undang-undang yang diatur di sini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mana mengatur pada pasal 1 itu terkait dengan penjelasan koperasi. Koperasi simpan pinjam dijelaskan adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satu usaha. Dan juga dikatakan lagi pada pasal 88 yang khusus mengatur terkait dengan koperasi simpan pinjam. Pada koperasi simpan pinjam, izin usaha harus diperoleh itu dari menteri. Nah, untuk memperoleh izin usaha tersebut, maka koperasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kementerian. Dalam penyelenggaraannya, pastinya koperasi mempunyai ada kepengurusan, ada pengawas, ada juga manajer serta para anggotanya, yang dimana masing-masing penyelenggara tersebut mempunyai tugas dan juga fungsi daripada untuk menjalankan tugasnya. Salah satu fungsi dari suatu pengurus itu dikatakan satu, dia adalah pengambil keputusan tinggi. Kedua, pemberi nasihat. Dan yang ketiga, penjaga kesinambungannya dalam organisasi. Sedangkan untuk pengawas itu diatur tugasnya pada pasal 48 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yaitu satu, pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, kebijaksanaan, dan pengelolaan daripada koperasi. Kedua, pengawas menulis laporan koperasi. Yang ketiga, pengawas mencari keterangan yang diperlukan.
Salah satu kegiatan daripada koperasi adalah rapat anggota tahunan atau disingkat juga dengan RAT. Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi, di mana diselenggarakan pengurus dan dihadiri oleh seluruh anggota. Rapat tersebut wajib dilaksanakan paling sedikit 1 tahun sekali. Rapat anggota diatur pada pasal 32 sampai dengan 38 Undang-Undang Perkoperasian. Rapat anggota berwenang salah satunya yaitu menetapkan rencana anggaran kerja, rencana anggaran dan juga pendapatan koperasi, di mana di rapat tersebut meminta pertanggungjawaban pengurus. Rapat anggota quorumnya itu memenuhi apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota seluruhnya. Salah satu kegiatan koperasi simpan pinjam yaitu yang harus kita ketahui, yaitu satu, dia menghimpun dana dari anggota yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya, yang mana tujuannya memberikan pinjaman kepada anggotanya. Berikutnya, kegiatannya adalah menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjamannya, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang terkait sebelum melakukan transaksi tersebut. Dalam memberikan pinjaman, maka koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan juga informasi-informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpanan. Dan koperasi simpan pinjam itu dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real. Koperasi simpan pinjam pun yang menghimpun dana dari anggotanya harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan terkait koperasi simpan pinjam, landasan hukumnya, dan juga kegiatannya, serta tanggung jawab yang harus dipatuhi dan juga dilaksanakan. Adapun tujuan yang dapat kita tarik dari kegiatan koperasi simpan pinjam atau program koperasi simpan pinjam yaitu untuk memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan juga terjangkau pada anggotanya atau bagi anggotanya, khususnya bagi mereka yang sulit mendapatkan layanan keuangan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Demikian sharing dari saya terkait dengan koperasi simpan pinjam. Terima kasih atas waktunya yang sudah memperhatikan sharing saya dan juga menonton daripada sharing saya tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu di sharing berikutnya. Dadah.